Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk melanjutkan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan hadis-hadis ahkam. Alhamdulillah kajian hadis Umdatul Ahkam sudah sampai kepada hadis yang ke-7. An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ra'a Utsman radhiyallahu ta'ala anhu da'a bi wudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Baik hadirin yang mulia, hadis ini diriwayatkan dari Humran, yaitu maula, hamba sahayanya Utsman bin Affan yang telah dimerdekakan. Beliau bercerita bahwasanya beliau melihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meminta untuk didatangkan air wudu. Maka Utsman mengucurkan air dari bejana yang berisi air tersebut pada dua tangannya. Jadi Utsman mengucurkan air yang ada dalam bejana tersebut kepada dua tangannya. Kemudian setelah mengucurkan seperti demikian kepada kedua tangannya, kemudian Utsman membasuh dua tangannya. Diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibasuh kedua tangannya, kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Kemudian Utsman menggunakan air tersebut untuk berkumur-kumur, kemudian memasukkan airnya ke hidung, istinsyak, dan kemudian mengeluarkan air tersebut dari hidung, istinsyar. Kemudian Utsman membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Dan membasuh kedua tangannya sampai ke sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Kemudian Utsman membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya tadi. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku tadi, kemudian ia salat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rawi hadis ini adalah Utsman ibnu Affan yang memiliki kunyah Abu Amr, dikatakan Abu Abdillah. Beliau telah hijrah dengan 2 kali hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau menikahi 2 putri Nabi SAW. Ya, oleh karena itu Utsman diberikan laqab atau dinamai juga dengan Dzun Nurain.
yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan tidak pernah diketahui ada satu orang pun dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang pernah menikahi dua putri Nabi, ya, pernah menikahi dua putri Nabi selain Utsman bin Affan. Siapa itu? Yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, Ruqayyah bintu Rasulullah SAW dan Ummu Kulthum bintu Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan Utsman bin Affan ini aktsar ummatihi sallallahu alaihi wasallam hayaan. Jadi umat Nabi SAW yang paling malu ini Utsman bin Affan. Ya. Kemudian di antara keutamaan beliau telah membeli sumur rumah dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Kemudian di antara keutamaan beliau mempersiapkan Jaish al-Usrah ketika perang Tabuk, yang mana waktu itu adalah waktu yang sangat sulit, ya, di waktu musim panas dan belum panen. Nah, maka Utsman telah menginfakkan hartanya untuk mempersiapkan pasukan Tabuk tersebut. Dan juga Utsman adalah ahadul masyhud lahum bil jannah, salah satu di antara yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahadu khulafai rasyidin, salah satu di antara khalifah ar-rasyidah. Kemudian ahadul ladina jama'ul Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini, tadi diceritakan oleh Humran bahwasanya Utsman bin Affan meminta untuk didatangkan wadu, ya. Wadu ini nama bagi alat untuk berwudu. Difatahkan wawunya, wadu. Sementara kalau wudu didomahkan wawunya, itu adalah pekerjaan wudunya, ya, pekerjaan dengan alat. Sama dengan sahur dengan suhur. Ya, sahur itu alat yang digunakan untuk sahur, yaitu makanannya. Sementara suhur itu adalah pekerjaan makannya, namanya suhur. Nah, dikatakan di sini dalam hadis ini bahwasanya annal ma'al mutlaq yusamma wudu'an. Air mutlak yang boleh dipakai untuk bersuci boleh juga dinamakan wadu'an inda itlaqihi, ketika dimutlakan. Jadi wadu berarti air tersebut mutlak dan boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian setelah dimintakan untuk didatangkan satu bejana berisi air, maka Utsman fafraga ala yadayhi, maka Utsman qalaba memiringkan daripada bejana tersebut, kemudian mengucurkan airnya ke atas tangan Utsman, kepada kedua tangannya Utsman. Kalau kita ada bejana di sini, dimiringkan sehingga airnya mengalir ke tangan untuk mencuci tangan Utsman, telapak tangan daripada Utsman bin Affan. Wa yukhadhu minal hadits al-ifrag 'alal yadaini ma'an. Ya, diambil faidah daripada hadis ini. Jadi mengucurkan air tersebut kepada kedua tangan sekaligus. Jadi kalau kita ada bejana, kemudian kita miringkan bejananya sampai kepada kedua tangan, baru dicuci telapak tangannya. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, afraga biyadihi yumna 'alal yusra. Nah, Utsman memiringkan dengan tangan yang kanan bejana tersebut sehingga air tersebut mengalir ke tangan kirinya Utsman. Dari air yang ada di sini baru digunakan untuk membasuh kedua tangan. Wa huwa qadrun musyarrakun baina ghuslihima majmu'ataini aw muftariqaini. Bisa jadi dimiringkan tadi bisa jadi satu tangan, ya, atau bisa jadi dengan dua tangan sekaligus. Lakin in amkana ghusluhuma ma'an. Tapi kalau seandainya memungkinkan, itu dibasuhnya dua tangan sekaligus. Jadi walaupun dikucurkan, bukan berarti satu tangan. Boleh satu tangan juga, satu kali, dua kali, tiga kali. Atau dibalikan lagi, bagian sebelah kanannya, tiga kali. Tapi kalau memungkinkan, dibasuh telapak tangannya itu dua-duanya secara sekaligus. Fahuwa afdal huna, dan ini yang paling afdal. Wa illa qaddamal kaffal yumna kama idza ghasala yadahu yumna ila al-mirfaqi. Kalau tidak, maka dahulukan mencuci telapak tangan bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Fa inna afdal taqdihuma bila syak. Nah, jadi kalau bisa yang pertama adalah mencuci kedua tangannya sekaligus, telapak tangan.
Kalau tidak memungkinkan, maka cuci bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah itu baru sebelah kiri. Dahulukan sebelah kanan, seperti mana anggota rukun wudu, yaitu mencuci tangan sampai ke siku. Yaitu sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, kemudian Utsman berkumur, ya, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Nah, di sini madmadha, ya, ini artinya dalam bahasa Arab ada kata madmadhan nu'asu fi ainaihi. Seorang yang ngantuk baru bangun tidur, kemudian dia madmadhah di matanya. Madmadhah di matanya. Ini apa nih arti madmadhah tersebut? Artinya menggerak-gerakkan tangannya di arah matanya. Jadi kalau orang yang baru bangun tidur, kemudian dia masih ngantuk, disebutkan oleh orang Arab madmadhan nu'asu ainaihi. Seorang yang ngantuk menggerak-gerakkan matanya karena dia ngantuk. Nah, maksud madmadhah di sini adalah menggerakkan air di mulut. Jadi dinamakan madmadhah tidak cukup hanya memasukkan air saja kemudian dikeluarkan, tapi dia harus menggerak-gerakkan air di sekitar mulut dia. Wa huwa haqiqatun indal fuqaha, dan itu adalah hakikatnya menurut para pakar fikih. Yang diartikan madmadhah adalah menggerakkan air di mulut. Kemudian wala yushtaratu majjuhu indahum hatta law ibtala'ahu ba'da dzalika kana qad ata biha wa amila bisunnati fiha. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama nggak ada syarat si air tersebut harus dikeluarkan. Beda dengan menghirup air ke hidung, karena dikatakan dalam hadisnya juga dikeluarkan. Nah, makanya karena tidak dalam hadisnya tersebut, maka sebagian ulama tidak mensyaratkan air bekas madmadhah itu harus dikeluarkan. Bahkan kalau seandainya dia telah mengamalkan madmadhah, ya kemudian ibtala'ahu, kemudian dia telan airnya, wa amila bisunnati fiha, dia sudah mengamalkan sunnah dalam madmadhah. Wa man dzakara al-majminu fil madmadhati jara 'alal aghlabi fil 'adati. Dan ulama yang menyebutkan setelah kumur-kumur maka dikeluarkan lagi, yaitu kebiasaan umat atau manusia ketika setelah berkumur pasti dikeluarkan lagi air tersebut. Baik, istinsyak, dia mengambil air untuk dimasukkan ke hidung bagian atas yaitu khayshum, tempat keluarnya huruf ain, dia hirup sampai ke khayshum. Sudah istinthar, kemudian ia keluarkan kembali air yang sudah masuk ke khayshum tadi, kemudian sehingga kotoran-kotoran tadi yang telah terbawa oleh air bisa dikeluarkan kembali. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi maka di sini dijelaskan oleh musannif bahwasanya mencuci dua telapak tangan itu tiga kali. Wa yaghsilu ma thalatha marratin mubayyinun li dzikril adadi al-muhmal fi riwayati man ahmalahu. Ini menjelaskan bahwasanya di riwayat-riwayat yang lain tidak ada penjelasan hitungan membasuh tangan, telapak tangan. Maka dalam hadis ini dijelaskan hitungannya. Jadi membasuh telapak tangan itu jumlahnya adalah tiga kali. Baik, setelah tadi istinsyak kemudian istinthar, tsumma ghassala wajahu thalathan. Kemudian Utsman membasuh wajahnya tiga kali. Maka dikatakan ikhtalafal fuqaha fi haddihi falladhi alaihi jumhuruhum. Ulama itu berbeda pendapat tentang batasan daripada wajah. Akan tetapi kita bicarakan tentang ittifaq, ya, kesepakatan ulama jumhur tentang batas wajah. Apa itu? Ma baina manabiti sya'ri ra'si, mulai daripada tempat tumbuhnya rambut di kepala, kemudian fi ghalibil manabiti, kemudian secara umumnya rambut tersebut akan tumbuh di kepala di tempat tersebut, sampai muntaha lahyaini, sampai kepada pertemuan dua rahang. Nah, ini namanya wajah. Ini namanya wajah. Kalau secara panjang. Wa fil ard, kalau lebar, ma ada watidal udhunain. Di telinga ada bagian yang menonjol namanya watidah. Nah, di antara dua watidah ini adalah bagian wajah. Di antara watidah ini bagian wajah. Ini secara lebar dan ini secara panjangnya. Kemudian dijelaskan dengan thumma, ya, thumma. Nah, kemudian
Ada penjelasan kemudian. Huna litartibi bainal masnuni wal mafrud. Nah, ini ada tertib antara amal yang sunnah dengan amal yang fardu. Yang tadi dijelaskan setelah istinsyak dan istinthar, thumma. Dijelaskan dengan lafaz kemudian. Menandakan itu harus dibuat berdasarkan tertib. Ya, harus tertib. Maka istinsyak, istinthar dulu, kemudian baru membasuh muka. Waqila dikatakan fi hikmati taqdimil madmadati wal istinsyaqi. Di antara hikmah kenapa sih syariat mendahulukan madmadah kumur-kumur wal istinsyaq, kemudian menghirup air ke hidung, ala ghuslil wajihi, daripada membasuh muka. Kenapa didahulukan demikian? Annal mu'tabira fi sifatil ma'ili tathhir. Kenapa? Karena yang mu'tabar sifat air untuk bersuci launun yudraku bil basar. Satu adalah air tersebut warnanya bisa dilihat oleh mata. Warnanya bisa dilihat oleh mata. Makanya dimulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Dilihat oleh mata. Ta'mun yudraku bidzauqi. Kemudian air tersebut bisa dirasakan oleh mulut. Maka ketika tersebut sebelum masuk ke wajah, dia masuk ke mulut dulu, dirasakan. Kemudian warihun tudraku bisyam. Kemudian air tersebut, kalau air tersebut air yang baik ataupun tidak, bisa diketahui dengan baunya. Oleh karena itu, maka dihirup dengan hidung. Faquddimat hatani sunnatani liikhtibaril ma'. Oleh karena itu, didahulukan oleh syariat madmadah dengan istinsyak untuk mengetes air tersebut. Qabla fi'lil fardi, sebelum digunakan untuk perkara yang fardu. Setelah membasuh wajah sebanyak 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kepada siku. Kemudian setelah sampai kepada siku, ya, yaitu mausilu dhira'i fil azmaini, yaitu dhira' ini adalah dari sini, ya, dari mulai yang menonjol tulang di sini, nah sampai kepada engsel tulang yang bagian atas ini. Nah, ini maka dinamakan akhir daripada engsel dhira' ini adalah mirfaq, yaitu siku. Tsumma masa bi ra'sihi. Nah, setelah membasuh kedua tangan sampai ke sikunya sebanyak 3 kali, kemudian Utsman mengusap rambutnya. Utsman mengusap rambutnya. Hadhil ba masaha bi ra'sihi. Muqtadaha inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yang dituntut, yang diminta dalam mengusap rambut adalah tab'id fil ayatil karimati, yaitu sebagian. Yang dituntut nih, yang dituntutnya dia sah wudunya adalah sebagian daripada kepalanya, dia mengusap kepalanya. Kemudian wan kar an takuna litab'id jama'atun. Sebagian ulama mengingkari tab'id dalam mengusap kepala. Wa qalu masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a ra'sihi. Mereka berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap seluruh kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada min muqaddamihi ila mu'akharihi. Dimulai dari bagian depan kemudian sampai bagian belakang kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbala biyadihi wa adbara. Kemudian dikebelakangkan, kemudian dibalikan, kedepankan lagi. Wa huwa mubayyinun lil muradi minal ayat, dan itu penjelasan, kata sebagian ulama, apa yang Nabi kerjakan itu adalah penjelasan daripada ayat Al-Qur'an. Wala syakka anna isma ra'si haqiqatun fil udwi kullihi. Enggak diragukan kalau namanya kepala dalam hakikat berarti seluruh bagian kepala, itu namanya kepala. Lakinnal fuqaha enggak jadi masalah. Ketika kita mengatakan kepala, berarti kepala itu adalah seluruhnya ini. Bukan sebagian, tapi seluruhnya ini ketika mengatakan kepala. Lakin al-fuqaha ikhtalafu fi qadril wajib. Tapi yang jadi masalah itu kadar wajibnya. Bukan masalah kepalanya, tapi kadar wajibnya ketika berwudu untuk diusap itu berapa? Bagaimana? Walaysa fil hadithi ma yadullu 'alal wujubi limasi jamihi. Sementara hadisnya tadi tidak menunjukkan harus mengusap seluruh bagian kepala. Oleh karena itu, maka Imam Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan harus seluruhnya, ya, perkara wajibnya, tapi sebagian sudah mendapatkan sah daripada wudu. Baik, kemudian setelah mengusap
kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, pada hadis ini as-sarahatu biwujubi ghuslihima. Ini jelas menunjukkan kaki dalam wudu itu wajib untuk dibasuh karena menggunakan lafaz ghusl, dibasuh. Waraddu 'ala rawafidhi, dan ini bantahan kepada Syiah Rafidhah fi anna wajib rijlaini al-mashu. Kenapa? Karena mereka berpendapat kewajiban terhadap kaki dalam wudu adalah diusap, bukan dibasuh. Sementara hadisnya jelas menunjukkan bahwasanya kaki dibasuh. Wa qad tabayyana dzalika min hadithi jama'ati min as-sahabati fi sahih wa ghairihi wa annahum wasafu wudu'a Rasulullah SAW wa min asal hadits fi dzalika hadits Amr bin Abasah. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang mensifati wudu, ya, mensifati wudu itu dengan membasuh kaki, bukan dengan mengusap kaki. Baik, kemudian sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Fi istibabut taslis fi ghusli rijlaini. Disunahkan untuk 3 kali hitungan atau bilangannya ketika membasuh kedua kaki. Baik, kemudian Utsman berkata, aku melihat Nabi SAW wudu seperti ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, tadi cuci tangan 3 kali, kemudian setelah itu kumur-kumur, ya, kemudian menghirup air ke hidung, mengeluarkannya, kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan sampai siku 3 kali, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, 2 kaki sebanyak 3 kali. Itu wudunya Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, ilam anna lafzatan nahu la tutabiqu lafzatan mithl, final mithl yaqtadi dhahiran al-musawata min kulli wajhin. Jadi kalau nahu itu enggak semuanya harus persis dari ujung ke ujung, ya. Kalau nahu, kalau mithl sepertinya misal, kalau kita bahasa Indonesia, nahu dengan misal itu sama aja. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Jadi kalau misal ini diharuskan untuk mirip dari ujung sampai ke ujung. Tapi kalau nahu itu tidak sampai seperti misal. Kemudian dijelaskan di sini, wa'lam anna ghufra ma taqaddama min dzunubil mutawaddi murattabun ala amrayni. Ketahuilah bahwasanya dosa-dosa yang berwudu itu akan digugurkan kalau dia kerjakan 2 perkara. Yang pertama, wudunya seperti wudu Nabi SAW. Yang kedua, sholat 2 rakaat setelah wudu yang tadi dicontohkan oleh Utsman bin Affan dan Nabi SAW. Jadi wudu seperti mana wudunya Nabi SAW, kemudian sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul wudu atau sholat syukrul wudu. Nah, kemudian ketika dia sholat 2 rakaat tersebut, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Dia itu sholatnya khusyuk, tidak ada yang membisiki hatinya atau hatinya tidak terganggu dengan bisikan-bisikan yang lain. Nah, maka ketika dia sholatnya khusyuk, syaratnya dia harus khusyuk, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Syaratnya dia harus khusyuk, tidak cukup hanya dengan asal sholat, ya. Sesuai dengan hadisnya, dia sholatnya harus khusyuk dan tidak ada bisikan-bisikan yang lain dalam hatinya. Maka dikatakan di sini, di antara bisikan-bisikan hati tersebut bisa jadi besitan-besitan yang bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah. Dan hadis yang di atas menunjukkan perkara-perkara yang masuk ke dalam hati bersifat duniawi, maka itu bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi intinya ketika kita sholat, maka sholat tahiyatul wudu tadi, maka tidak boleh ada perkara-perkara dunia yang masuk ke dalam hati kita selama kita sholat 2 rakaat tadi. Baik, kemudian sekarang kita bicara tentang faidah-faidah tentang hadis yang tadi. Wa fil hadisi dalilun ala sur'ati ta'lim bil fi'li. Nah, dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya untuk memberikan pelajaran dengan cepat, caranya adalah dengan amal, bukan dengan lisan. Makanya Umar ketika Utsman ditanya bagaimana cara wudunya Nabi SAW, Utsman tidak mengatakan wudunya Nabi itu seperti ini, seperti itu. Bukan. Tapi Utsman meminta didatangkan air, kemudian Utsman memberikan contoh bagaimana wudunya Nabi SAW. Dan perkataannya cuma sedikit. Kata Utsman, ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddu mithla wudu'i hada. Jadi yang panjang itu pekerjaannya. Ya, bicaranya pendek.
bicaranya Utsman, saya melihat Nabi wudu seperti wudu saya ini. Itu lebih cepat pengaruhnya kepada mereka yang belajar, yaitu dengan cara amal. Kemudian jawazul isti'anati fi talabil ma, bolehnya meminta bantuan orang untuk meminta didatangkan air, ya. Boleh, karena Utsman tadi minta untuk didatangkan air. Istihbabu ifragil ma'i 'alal yadaini qabla ghuslihima ma lam tatahaqqaq najasatuhuma. Jadi disunahkan untuk menuangkan air ke tangan sebelum kita memasukkan air tersebut ke dalam bejana. Karena orang dahulu nggak ada keran air di zaman dahulu. Jadi mereka dalam berwudu memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam bejana, disunahkan untuk dibersihkan dulu di luar bejana. Selama apa? Selama dia belum yakin ada najisnya. Ya, kalau yakin ini mah nggak ada najisnya, sunnah kita mencucinya di luar bejana. Tapi kalau sudah ada najisnya, ya ini udah hukumnya bukan istihbab, hukumnya bukan sunnah, hukumnya jadi wajib. Ya. Kemudian jawazu idkhalihi mal-ina ba'da ghuslihima, boleh memasukkan tangan ke dalam bejana dalam wudu setelah dicuci terlebih dahulu. Kemudian istihbabu taslis fi jami'il wudu. Kemudian kata Imam Attar disunahkan dalam berwudu itu 3 kali. Ya, kecuali dalam hadis ini tidak disebutkan mengusap kepala 3 kali. Dalam hadis ini disebutkan hanya mengusap kepala 1 kali. Fa innahu la yukarraru salatan. Jadi mengusap kepala dalam hadis tadi tidak disebutkan 3 kali oleh Utsman. Wa qad thabata fi sahih Al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam mas'ahu marratan ba'da dzikri taslis fi baqil a'dha. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Nabi SAW mengusap kepala ini 1 kali. Setelah Nabi menjelaskan membasuh semua anggota wudhu sebanyak 3 kali. Tapi ketika menjelaskan tentang mengusap kepala hanya 1 kali. Kemudian wajibnya tertib dalam semua anggota wudhu. Ya, jadi wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tidak boleh dibalik. Al-istidlal bi fi'li sallallahu alaihi wasallam 'alal ahkam syar'iyyah. Boleh berdalil dengan menggunakan amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman menjelaskan amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihbabu tanawuli ma'il wudu bil yamin. Taib disunahkannya untuk mengambil air wudu itu dengan tangan kanan. Kemudian mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Mengikuti Nabi SAW di setiap perkara yang dikerjakan Nabi SAW. Wa tahari maslahati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan bagaimana maslahat amal Nabi SAW. Wa istihbabu raka'ataini khafifataini ba'dal wudu, dan disunahkan sholat 2 rakaat yang ringan setelah wudu. Kemudian daf'u hadatsin nafsi fil umuri dunyawiyah. Kemudian bagaimana kita menolak masuknya pikiran-pikiran dunia masuk ke dalam hati kita ketika kita sholat. Wa ma la ya'ni, dan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mempelajari bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai hari ini alangkah baiknya kita amalkan apa yang telah kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kata ulama, minimal hadis yang pernah kita dengar seumur hidup kita amalkan walaupun sekali seumur hidup kita. Maka kita belajar untuk mengamalkan, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, berwudu sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Kemudian setelahnya maka salat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan tanpa adanya pikiran duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.